Datanglah mereka Yahudi bernama Theodor Herzl. Theodor Herzl melihat ada sebuah negara bernama Serbia. Serbia boleh membuat negara berdasarkan sukunya. Orang Serbia saja di Rusia sana. Bila ada orang boleh membuat negara berdasarkan suku, mengapa kami Yahudi tidak boleh membuat negara kerana suku? Kami ingin buat sebuah negara, negara bernama negara Yahudi. Inilah gerakan Zionisme yang pertama, Zionis Israel. Mereka datang menjumpai Sultan Abdul Hamid di Turki. Sultan, ya, beri kami tanah Palestina itu untuk kami. Ini beberapa keping uang emas. Ambil ini untuk Sultan. Berikan tanah itu untuk kami. Apa kata Sultan Abdul Hamid? Yang pernah direbut oleh Umar bin Khattab, yang pernah direbut oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Aku tidak akan menyerahkannya dengan kepingan uang emas. Ambil emasmu ini. Ternyata Yahudi marah dan sakit hati. Lihatlah wahai Sultan Abdul Hamid, sampai masanya nanti kami akan menggulingkan engkau, kami akan melucut kuasa engkau. Dendam kesumat mereka terjadi sampai datang seorang lelaki bernama Mustafa Kemal Ataturk. Lalu mereka hancurkan Turki Utsmani 1924. Maka hancurlah Daulah Islamiyah, kerajaan Islam di Turki. Ketika itulah Islam hancur, berkeping, berkecai menjadi negara kecil-kecil tanpa ada kuasa sama sekali. Dan semenjak itu umat Islam seperti anak yatim yang tiada beribu, yatim piatu tiada berbapa. Maka saat itu lemah. Masa itulah datang Inggris, datang Prancis, datang Belanda, datang semua mereka merebut kita. Sama seperti yang dikatakan Nabi SAW. Sampai masanya nanti kamu seperti makanan yang ada di atas meja makan. Satu mengambil kepala ayam, satu mengambil sayap ayam, satu mengambil kaki ayam, satu mengambilnya. Aqillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Apakah masa itu jumlah kami sedikit wahai Rasulullah? La, bal antum kasirun. Jumlah kamu banyak, kamu ramai. Lalu kenapa kami boleh diperlakukan seperti itu ya Rasulullah? Asabakumul wahnu, kamu terkena penyakit wahan. Wamal wahan ya Rasulullah? Apa penyakit wahan itu ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kamu sudah terlampau cinta kepada dunia dan kamu takut mati, kamu takut berjihad fisabilillah, kamu takut menumpahkan darah, kamu takut anakmu tidak makan, kamu takut rumah yang besarmu hancur, kamu takut keretamu tinggal. Padahal semua itu akan kau tinggalkan ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sampai hari ini apa yang terjadi? Palestina mereka rebut, mereka rebut, mereka rebut, mereka rebut. Dan sampai puncaknya Donald Trump declare, mengatakan ini ibu kota, capital city Israel. Maka lengkaplah sudah. Satu saja lagi yang tinggal. Apa dia? Mereka akan robohkan Masjidil Aqsa rata dengan tanah, dan mereka akan bina di atasnya sebuah temple yang besar, Temple King of Solomon. Mereka akan tegakkan itu semua, dan semua bangsa selain daripada Yahudi akan mereka jadikan sebagai goim. Goim artinya keledai tunggangan yang dipakai untuk ditunggang, untuk dibawa kemana? Dia belokkan ke kanan, dia belokkan ke kiri, dia tunggang semua. Na'udzubillah, jumlah mereka tidak banyak. Di dunia ini hanya 16 juta saja. 6 juta di Palestina dan yang 5-nya di Amerika. Adapun 10 tersebar di seluruh dunia. Di berbagai negeri dia ada dia. Dan dia menguasai ekonomi kita, dia menguasai politik, dia menguasai berbagai macam. Bahkan anak-anak kita yang menonton di television kita menyaksikan Warner Bros milik Yahudi, Steven Spielberg Yahudi, production house film disaksikan oleh mata. Maka jangan heran bila cerita-cerita itu memburuk-burukkan Islam, bila cerita itu menistakan Islam, karena mereka lah yang membuatnya. Walan tarda, mereka tidak akan pernah puas. Angkal Yahudu Yahudi, walan Nasara Nasrani, hatta tattabi'a millatahum, sampai kamu ikut agama mereka. Memang namanya masih nama Islam, pakaiannya masih pakaian Islam, bulan puasa masih puasa Ramadan, hari raya Idul Fitri masih mengucapkan minal aidin wal faizin, tapi isi kepalanya sudah mengikut. La tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum, kamu akan ikut mereka shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal,
Zira'an bizira'in, sehasta demi sehasta. Hatta law dakhalu juhra dabbin, andai mereka masuk dalam lubang biawak yang kecil sekalipun, la dakhaltumuhu, kamu juga akan masuk ke dalamnya. Maka tajuk kita siang ini, Baitul Maqdis dari perspektif Islam, dia adalah milik kita, wajib kita pertahankan. Kita jelaskan kepada anak cucu kita sesuai dengan kemampuan kita. Anak-anak muda yang boleh menggambar, maka buatlah gambar. Orang tua yang boleh buatkan gambar Masjid Aqsa, letakkan di bilik anak kita sehingga masuk. Engkau yang akan membebaskan Palestina, wahai anakku. Siapa lagi di masa akan datang? Yang muda, dia buatkan wallpaper, dia buatkan di gambar handphonenya adalah gambar Palestina, mengingatkan dia. Saya Abdul Somad dari sejak semula menyampaikan khutbah Jumat, tidak pernah satu khutbah pun kosong daripada doa. Allahumma ansur ikhwananal mujahidin al mazlumina fi Palestin. Tolong saudara kami yang sedang teraniaya, yang sedang berjuang di Palestin. Dan nanti khutbah Jumat kita pula bertajuk tanggung jawab seorang muslim terhadap Masjidil Aqsa. Jangan lagi kita berkata ini bukan urusan saya, ini adalah urusan United Nation, ini adalah urusan orang-orang yang ada kuasa. Kita semua ada kuasa. Paling tidak kita berdoa. Ad-doa silahul mu'min. Doa adalah senjatanya orang beriman. Kalau berdoa pun tidak juga mau, mestinya nyawamu engkau berikan. Wa tujahiduna fi sabilillah, engkau berjuang di jalan Allah bi amwalikum, dengan harta kamu, wa anfusikum, dengan nyawa kamu. Dengan harta tidak mau, dengan nyawa tidak mau, maka paling tidak dengan doa. Kalau doa pun tidak mau, apa lagi akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita yakinkan dalam diri bahwa Masjid Al-Aqsa milik kita, kita yang akan memperjuangkannya. Bagaimana akhir kesudahan Masjid Al-Aqsa ini? Akan terjadi perang besar. Nabi berkata, saat itu batu akan berkata, ya abadallah, wahai muslim, wahai hamba Allah. Dia panggil Abdullah, hamba Allah, kerana ada orang yang menjadi hamba kuasa, ada orang menjadi hamba harta, ada orang menjadi hamba manusia. Wahai hamba Allah yang takut kepada Allah, hadza yahudi khalfi warai, ini di belakangku ada seorang Yahudi, faktulhu, bunuhlah dia. Peperangan itu pasti akan terjadi karena Nabi yang mengatakannya. Nabi dapat dari mana wahyu? Siapa yang membawanya? Jibril alaihissalam. Nabi tidak mungkin bicara mengikuti hawa nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa Palestin akan ditolong oleh Allah. Ya, janji Allah, innaka la tukhliful mi'ad. Satu hari 5 kali kita katakan innaka la tukhliful mi'ad, innaka la tukhliful mi'ad, innaka la tukhliful mi'ad. Itu janji Allah. Yang jadi masalah adalah apakah kita ikut menolong Palestina. Sampai masanya nanti kita akan ditanya di hadapan Allah. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati dan pikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan ditanya. Pernahkah kau pakai telingamu untuk mendengar information tentang Palestin? Pernahkah kau pakai matamu untuk melihat, menyaksikan penderitaan saudara di Palestina? Pernahkah engkau berpikir merenung sejenak tentang Palestina? Pernahkah akalmu berpikir bagaimana memerdekakan Palestina? Maka pada saat itu semua akan ditanya. Alhamdulillah, siang ini, andai saya mati malam ini, Allah bertanya, malaikat bertanya, hai Abdul Somad, sudahkah kau sampaikan tentang Palestina? Alhamdulillah, sudah. Mengapa demikian? Karena tajuk kita memang memperhatikan Palestina. Ada masalah anak, ada masalah istri, ada masalah keluarga, ada masalah kebangsaan, ada masalah politik, ada masalah ekonomi, ada masalah masjid. Itu masalah kecil. Ada masalah yang terbesar, masalah kiblat kita. 17 bulan, 18-17 bulan lamanya Nabi menghadap ke Baitul Maqdis. Sampai akhirnya turun ayat, kerana Nabi memandang ke atas. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami melihat matamu selalu memandang ke langit. Karena orang Yahudi mengejek, kenapa Muhammad salat menghadap Baitul Maqdis? Kenapa dia salat menghadap Baitul Maqdis? Kenapa dia salat menghadap Baitul Maqdis? Sampai Nabi menghadap ke langit. Sampai akhirnya apa kata Allah? Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram.
Bagaimanapun juga Nabi pernah menghadap ke sana bersama para sahabat, maka dia disebut dengan ulal qiblatain, kiblat yang pertama ketika sampai di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Bahkan kita ketika pergi beribadah umrah, dibawa semua jamaah dari Terengganu, dari Kuala Lumpur, semuanya dibawa ke mana? Masjid Qiblatain, dua kiblat, satu kiblat menghadap ke Baitullah dan kiblat yang lama menghadap ke Baitul Maqdis. Peristiwa pindahnya dari kiblat Baitul Maqdis ke Baitullah terjadi pada bulan Sya'ban untuk menunjukkan kepada kita betapa umat Islam diingatkan kembali bahwa Baitul Maqdis adalah milik kita. Yang pertama dia dibebaskan oleh Umar bin Khattab, yang kedua dia dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Maka kita mesti berpikir ke hadapan bahwa dia juga mesti dibebaskan. Konstantinopel dengan kekuasaan yang luar biasa, tembok sampai 3 lapis, lapis pertama, lapis kedua, lapis ketiga, tapi boleh ditembus oleh pasukan Muhammad Al-Fatih. Dengan teriakan Allahu Akbar, Muhammad Al-Fatih merubah kota Konstantinopel yang didirikan oleh Kaisar Konstantin menjadi kota negeri Islam bernama Istanbul. Istanbul, negeri Islam, menjadi Istanbul, Turkiya sekarang. Maka kita bermimpi ke hadapan bahwa dia tetap juga akan merdeka dan Allah akan mengizinkan kita untuk solat di Masjidil Aqsa dalam keadaan aman, damai dan tentram insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dimaklumkan kepada saya bagi tazkirah pukul 1 lewat suku, pukul 1 lebih suku, itu disampaikan kepada saya. Itulah maka dari tadi mata saya menengok jam saja. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan hamba Allah yang dhaif. Mengapa Ustaz bagi tazkirah suaranya kuat? Sebab bila tak kuat orang mengantuk. Bukan kerana marah, tidak. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.